استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي ما تاب إليه الحق لا ضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه من شيخنا وعالمنا قرنا صلى الله عليه وسلم قدر على الجيلاني قبل على سيدنا سبحانه المداني إلى روح قبل عالم سيدنا سيدنا محمد الغزالي إلى روح الشافعي والنبي مالك وأحمد الشيخ ولا محمد أرسل أبو يوسف على الشيخ علي الجنادي صاحب الشيخ وربي الرحمن العام العلامة صاحب الكرم أبو محمد أمين بدر ياسين وسين ورسول وصلنا رجال الشيخ لا بينهم لمن أنفقهم والله ما جاهدوا سمع هذه المجلس سبحان أن الله يبدأ الشام الرحمة والمغفرة درجات بالجنة دع علينا من بركاتهم أنوارهم وسلم خصوصياتهم ونفحاتهم يسرنا في جملة يدافعون علامتهم ويدخلنا ولا حساب رزقنا العلوم اللدنية والمهمة الثاقبة رزقنا فهم نسأل خاتم فهم النبيين هذا المرسلين والقربين وعلى هذه النية وقلت صالحة عشان والنبي سير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي يشرح الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الشهور اللهم فصل وسلم وبارك وكرم عظيم على سيدنا محمد المشهور وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المنصور قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح ذي الذكر ما بالعلم النابر يا علم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukur lillah. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang senantiasa terus menerus Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar, nikmat yang tak terhingga, sehingga kita dapat menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat ikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita di minggu yang terakhir di bulan Ramadan, kitab Hikayat Ramadan. Qala al-Malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana fi zumratihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita sekarang di subuh Jumat yang penuh barakah ini, subuh Ramadan, subuh Jumat. Nikmatnya luar biasa Allah berikan, tinggal kita memanfaatkan nikmat itu dan keberkahan luar biasa. Pertama, keberkahan hari Jumat. Jumat itu sudah penuh barakah karena Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari. Yang kedua, Jumatnya adalah Jumat di hari terakhir di bulan Ramadan, di mana termasuk bahagian daripada
malam-malam atau hari-hari Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Jumatnya ini kita sekarang diturunkan oleh Allah Ta'ala rahmat hujan yang deras, hujan yang lebat. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah ketika hujan deras. Itu adalah satu tempat, satu waktu Allah mengabulkan doa bagi umatnya. Maka mari kita sama-sama di dalam hati masing-masing saat ini, di detik ini, berdoa meminta kepada Allah apa yang kita minta. Berdoa di hati kita, memunajat kepada Allah, ya Allah, sebagaimana derasnya hujan, deraskanlah rahmat yang Kau turunkan, deraskanlah juga rezeki yang Engkau turunkan, deraskanlah rahmat keampunanmu yang Engkau turunkan, dan sebagainya dan sebagainya. Karena mumin langka yang terjadi, karena salah satu mustajab doa waktunya adalah ketika Allah menurunkan hujan lebat. Apalagi hujannya di hari Jumat, Jumatnya di bulan Ramadan, Ramadannya di hari Lailatul Qadar 10 terakhir, dan kita lagi lebih istimewanya berada di dalam masjid. 5 syarat sudah terkabul doa kemuliaan. Jadi jangan disia-siakan di hati. Mintalah kepada Allah, minta keampunan Allah ampuni, minta kemaafan Allah maafi, minta rezeki Allah beri rezeki, minta rahmat Allah berikan rahmat. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita kitab Hikayat Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita, bahwasanya Allah menurunkan firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun ya hatta matla'il fajr. Umat-umat terdahulu termasuk yang kita bicarakan minggu tadi yang bernama Syam'un berperang 83 tahun, 1000 bulan, 83 tahun. Siang berperang, siang berperang sambil puasa, malam beribadah. Nah, orang-orang di zaman dahulu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang dengan tenaga, dengan harta dan pikiran. Jadi umat-umat terdahulu itu menegakkan agama Allah, berjuang dengan harta, tenaga dan pikiran. Dan mereka diberi Allah taala umur yang panjang. Diceritakan di zaman Bani Israel, ada di antaranya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala itu 80 tahun, dan mereka selama 80 tahun itu lam ya'su tarfata ainin, sekejap mata pun mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Nah, mereka ada yang disebutkan namanya Ayub dan Zakaria dan Hizkil. Nah, maka dan ada juga yang namanya Yosha bin Nun, seorang hamba Allah ini di zaman Bani Israel. Namanya ada yang bernama Ayub, ada yang bernama Zakaria, ada yang bernama Hizkil bin Ajus, dan bernama Yosha bin Nun. Ketika Rasulullah menceritakan empat sahabat ini, empat orang ini Rasulullah menceritakan lawan sahabat Nabi. Mereka ini, empat orang ini 80 tahun beribadah kepada Allah, sekejap mata pun tidak pernah maksiat. Artinya selalu ingat kepada Allah. Maka fa'ajib ashabun Nabi, para sahabat Nabi pun takjub
heran, artinya takjub betapa untungnya mereka itu. Kan orang Bahari itu bila melihat orang itulah kawa beramal nang banyak rasa Allah itu nah. Rasa Allah ada rasa Allah itu hendak juga menuruti kayak apa hantu orang Bahari. Oh orang ini cangkal beribadah. Oh orang ini banyak bersedekah. Oh orang ini pemurah tenaga dan pikirannya demi agama nih, sosialnya tinggi nih. Nah, kacara hendak menuruti itu orang Bahari ke itu. Nangaran kebaikan itu ketujuh hendak menuruti. Ketika Rasulullah menceritakan 4 orang ini, sahabat Nabi ini takjub hendak menuruti. Fa'atahu Jibril, maka datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula inna farsamanina sanatan lam ya'sullah tarfata aini. Hai Muhammad, benar hai Muhammad, umatmu takjub. Takjub ini heran, tak dan heran ingin hendak menuruti, melihat ini hamba diberikan Allah Ta'ala kelebihan beribadah 80 tahun sekejap pun tidak pernah maksiat kepada Allah. Nah, karena hendak ini ya Rasulullah kami pangkawakah itu. Cuma umur kita ini kada panjang. Orang Bahari itu umur 100 itu paling handap sudah. Ada 500, 300, 500, 1000 umur. Sampai Nabi Nuh kan 1000 umur. Dan beribadah 80 tahun. Ada kita diberi umur. Ya Rasulullah, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Itu rata-rata. Bila lebih pada itu bonus. Nang doa-doa ni na umur lebih pada 70 itu bonus. Apabila kada sampai 60 meninggal itu didiskon. Banyak diskonnya. 40 meninggal sudah 20 tahun berdiskon. 50 meninggal 10 tahun diskonnya. Ada diskon itu dikurangi. Nang standarnya itu umur ya Rasulullah 60 sampai 70. Nah, iyalah diskon ngaranya dikurangi itu diskon. Kalau lebih dapat dengarnya diberi tambahan bonus. Nah, kalau lebih itu bonus. Jadi umur hendak berdiskon kah hendak berbonus? Hendak berdiskon kah hendak berbonus? Nah, amun umur hendak berbonus ajar Rasulullah ada jalannya. Ada berbonus tuh lebih pada 70, lebih pada 60. Kan umur umatku aja Nabi antara 60 sampai 70. Bila kurang pada 60 meninggal berarti diskon berkurang. Bila lebih pada 70 bonus. Nah, nang kita carikan pasti hendak bonus nih, hendak panjang umur nih. Nah, ajar Rasulullah ada caranya supaya lebih tuh apa? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam silaturrahmi tulal umur wa tuzidur rizqa au kama qala. Supaya umur panjang ajar Rasulullah jalannya dengan jalan silaturrahmi. Rancaki basilaturrahmi. Jak ibertu rancaki mailangi kula-kula. Rancaki mailangi karabat-karabat, rancaki mailangi sahabat-sahabat. Nampina ada bari kawan patuh ilangi, ada bisi sabupu sakali sabupu 2 kali ilangi, ada bisi memarina ilangi, bisi bari paguruan masih hidup ilangi. Itu rumusnya. Itu Rasulullah medakan. Itu Rasulullah. Hadis Rasulullah itu silaturahmi itu tulal umur. Orang ketujuh silaturahmi itu dipanjangkan umur oleh Allah. Nah, takutnya pian sidin nang nini kai dan umur lebih daripada sudah 70. Sidin dasar ketujuh hilang.
takut aja si denda. Bila ada orang basaruan tuh cangkal jadi den tolak aja. Orang arohan tolak ke sidin, ada kita kada nang handap-handap umurnya dasar kada-kada justru silaturahmi. Aur asik begawi, aur asik sibuk auran di rumah ada orang aur basaruan kada kawa tolak. Kenapa aur sapupu babangantinan aur pasti gawian aur to. Nah, pasti gawian aur to. Ada mamarina basaruan kada tolak aur itu Pak. Makanya umur kada panjang. Makanya umur kada panjang. Takon aja sih dan atuh-atuh. Dasar cangkal sih dan besari. Dan orang baru silaturahminya itu bukan hanya seorang yang tolak, diangkut seperundutan, dikanalakan. Ini anakku, ini cucuku, ini menantuku. Kayak itu orang baru. Makanya orang baru umur panjang kayak itu. Nah, termasuk juga silaturahmi ini membuka pintu. Tahu lah membuka pintu pian. Aja bahasa orang wahini apa namanya ya? Pejabat menerima tamu apa ngarannya? Open house. Nah, open house. Artinya rumah kita tuh siap menerima tamu. Itu termasuk silaturahmi juga. Artinya siapapun hendak bilang silahkan. Makanya pintu rumah selalu terbuka. Ini kada rumah enggak berkunci terus hari-hari. Orang hendak mata di gangan ya kada ada. Lalu silaturahmi kada terjalin. Nah kayak itu tuh. Lalu ya orang baru itu lalu handap umur. Makanya orang baru itu coba lihat norma orang-orang baru itu. Biar kada ada bacaan datang rumah tuh terbuka, paling kada terbuka sekiran barang pada rumah bertutup kena. Menandakan artinya ini rumahnya ada orangnya. Artinya siapapun yang hendak datang, siapapun yang hendak bertamu silahkan. Kan orang baru gitu lah. Terbuka, nah walau sekilan pada tutupan lawang, nah gitu. Bila malam bertutup malam cuma kaca dibuka, nah artinya nih masih bisa menerima tamu. Ini kada hanya maghrib krop tutup sudah bisit. Bujur juga Bang ibadah kisahnya nih. Kisah aja mun bujur beda mun hak di muka TV juga wallahu alam. Nah jadi itu termasuk silaturahmi. Nah jadi silaturahmi inilah salah satu ujar Rasulullah cara supaya umur kita tuh panjang dan berberkah. Arti berberkah itu umurna ada bermanfaat untuk agama. Panjang umur kawa beribadah, panjang umur kawa beramal, panjang umur kawa berbuat kebaikan. Itu nang berberkah ngarannya. Jangan sampai panjang umur mengalihi. Panjang umur mengalihi, kayak mengalihi. Beramal kada, mungkin ibu supir kada kawa, duduk aja. Beramalan kada juga, bermamai harat. Nah ini mengalihi ngarannya. Kada kau salah, bermamai. Padahal kada berdaya lagi. Nah ini namanya panjang umur kada berberkah. Na'udzubillah. Nah jadi supaya kita tuh panjang umur ya Rasulullah, jalinlah silaturahmi. Bailang. Apalagi hari raya kan ya kalau apalagi hari raya. Keluarga sapupu, mamarina, paguruan. Andai kada kau juga melangi bawiaan barang selamat hari raya ya kan kita dah selamat hari raya itu menjalin silaturahmi. Nah itu orang baik. Nah jadi sahabat ini ketika Rasulullah menceritakan yang 4 orang di zaman Bani Israel ini ibadah 60 tahun 80 tahun
Ta'ajub, ingin menuruti. Untungnya aja sahabat, kami jika diberi umur juga ribuan tahun tu lah, kami siap juga ibadah. Maka itu lalu Jibril membaca, ya Rasulullah, padahal nawan umatmu kada perlu umur panjang, amun hendak amal sama dengan orang-orang Bani Israel itu, ini Allah ada menurunkan Al-Quran. Summa qara'a, lalu Jibril membacakan ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkan kepadanya malam Lailatul Qadar. Pasar zalika Rasulullah mendengar ayat itu, maka Rasulullah gembira, himong. Nah, wahai sahabat, sekarang kita berada di bulan Ramadan, yuk kalian beribadah. Bila engkau bertemu malam Lailatul Qadar, maka engkau sama ibadahmu seperti 80 tahun orang-orang zaman dahulu. Ini istimewanya umat kita umat Nabi Muhammad, ini istimewanya untung. Kenapa? Disitulah yang disebut dengan kasih sayang Allah. Disitu yang disebut dengan Rahman Rahimnya Allah. Karena kita umat Nabi Muhammad ini umat nang pambungsunya, umat nang paling disayangi. Orang bahari ibadah 80 tahun bujur-bujur beribadah, berperang. Kita yang penting malam Lailatul Qadar beribadah, walau salat sunat 2 rakaat pas malam itu Lailatul Qadar, dapat kita pahala ibadah 80 tahun. Nah, orang bahari pian nangaran pahala tu dicari, orang bahari itu nangaran pahala tu dicari, dan pahala tu orang bahari itu nomor 1, ada wahini pahala nomor 2. Pahala nomor 2. Kenapa jadi pahala? Bila kada jadi duit, kada akan menggawi. Bila kada ada duitnya, kada akan menggawi kebaikan dah. Berarti pahala nomor 2 kada. Nomor 2. Orang bahari itu yang penting jadi pahala dulu. Duit urusan belakangan. Ada orang wahine, yang penting jadi duit, pahala bedudi. Itu pangta baliknya dunia. Ayo, baiki jambatan, baiki jalanan, kan pahala dah. Ini kada, yang penting duit dulu. Ndeki kotak, ndeki kotak. Ini mencari duit kada. Pahala nomor 2, orang pahala dahulu, gawi dahulu. Orang nyumbang bisa juga maras, hanya sumbang orang, artinya dunia nomor 2, yang penting pahala nomor 1. Kan kayak, nah itulah tabalik kita ini tanah, tabalik. Ada kada gajinya aja, gajinya dulu dicari. Orang bahari kada, yang penting jadi pahala dulu, hanya dunianya. Karena sudah pola pikir kita dunia. Karena kita kadang memandang negeri akhirat. Padahal Allah sudah berjanji, siapa yang mementingkan akhirat, dunia akan diberi oleh Allah. Tapi siapa yang mementingkan dunia, akhirat kada dapat. Nah, kayak itu. Tapi bila tujuan akhirat, dunia dapat. Bila tujuan dunia, akhirat kada dapat. Nah, jadi setelah itu Rasulullah mendengar, lalu disampaikan kepada Rasulullah, oh hai sahabat, engkau untung, kada perlu kita berperang fisabilillah, kada perlu, cukup beribadah malam Lailatul Qadar. Nah, hari ini sudah 28, malam ini 29, malam besok 30, 2 malam aja lagi. Nang 2 malam itu barang memanfaatkan. Kalau nang 2 malam tuh Lailatul Qadar, kalau Lailatul Qadar, sudah panggurujar. Lailatul Qadar itu, ada tahu sudah kata belum? Pokoknya aja guru balik 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Kita kada tahu juga sudah atau belum. Udah tahu juga.
Yang tahu itu hanya Allah. Pokoknya manfaatkanlah saban malam berdoa meminta kepada Allah walau salat sunat 2 rakaat. Kalau 2 rakaat. Nah, itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nah, makanya orang Bahari mengatakan apabila Ramadan sudah lewat maka kita itu dalam kerugian. Ya Allah, ada sebuah hadis mengatakan rugi bagi umat Nabi Muhammad ketika Ramadan lewat. Kan bertentangan dalam pikiran kita, pikiran nafsu kita nih. Ada kita bila Ramadan lewat himong. Kenapa? Sampai puasa. Nafsu kita ya Allah, nafsu kita nih. Ramadan lewat, hari raya 2 hari lagi bukan aja hari raya aja. Himong hendak lewat Ramadan nih. Itulah nafsu kita. Karena kita bicara nafsu. Tapi bagi orang yang bicara dengan ibadah, bagi orang yang bicara dengan akhirat itu rugi. Kenapa? Bila sudah keluar pada Ramadan, fadilat amal pahala ini sudah kurang sudah. Contoh malam Lailatul Qadar tadi, sama laman 2 rakaat aja sembahyang sama ibadah 80 tahun. Amun sudah hari raya sehari 1 Syawal dah, kada lagi dapat pahala nginta. Merugi kada? Nah, rugi. Bagi nang memandang pahala. Nah, bagi nang pahala itu yang dimaksud dengan ketika Ramadan lewat itu kita tuh rugi. Artinya rugi dalam artian pahala ibadah itu kurang sudah. Kalau Ramadan ini banyak pahala sunat saja diberi Allah Ta'ala pahala sama dengan nang wajib. Nang wajib 70 kali lipat gandaannya. Nah, itu bagi orang yang mengerti pahala. Nah, makanya orang Bahari itu 30 bulan Ramadan itu lalu banyaki basadakah. Basadakah 1000 sama dengan juta-juta kali lipat. Apalagi pian sudah basadakah sejutaan berdahulu di bulan Ramadan pian pulang menjulungnya. Subhanallah, kadang kehitungan lagi nilai pahalanya. Makanya ada orang Bahari pian dahulu pian bangun sekolahan gajah, juran. Waktu sekolahan nang bangunan dahulu, kita lu nyumbang aja sekian juta. Iya juran. Tapi aku aja julung kena aja lajar. Masuk akan Ramadan dahulu. Orang nang tahu di pahala pian. Sidin bersuara itu bulan Sa'ban. Kalau itu dah nak menyumbang, menggunakan keramik Bahari. Ya, orang tahu di pahala. Cuma pada artinya jangan nukar keramiknya, kena aku nukarakan. Cuma kok kain aja jelong menuju bulan Ramadan. Nah, ini namanya orang yang tahu pahala. Kenapa? Karena di Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Ini namanya orang yang berbuat kebaikan cerdas. Berbuat kebaikan cerdas. Tahu lebih berbuat kebaikan cerdas. Ibarat orang mau unjun, amun mau mendapatkan iwak, mau unjun 1 dapat 1. Coba pian mau unjun popoyo. Sekali mau unjun menyambar seikong dapat 1 aja, 1 kali sisit 1. Tapi kalau orang tercerdas, ini iwak dalam sumur supaya sekali mengangkat banyak apa? Andeki hancau. Sekali mengangkat segeyung. Ini namanya mencari iwak cerdas. Nah, sama dengan pahala itu juga. Bersedekah di luar Ramadan biasa aja 1 dibalas 10-20. Tapi kalau di dalam Ramadan luar biasa kelipatannya. Apalagi di 10 hari terakhir. Nah, ini namanya orang nang cerdas mencari pahala ngarannya. Nah, sidin Bahari itu kayak itu. Kainan aja sidin aku menjolong bulan Ramadan aja supaya pahalanya kena. Masuk Ramadan pian, awal-awal Ramadan tuh. Anulah aja. Belum megawi juga lagi aja belum puasa nih sekarang deh. Kain aja menjolong di 10 hari terakhir. Oke, jalan. Nah, orang tahu di pahala. Luar biasa. Nah, disinilah yang disebut dalam hadis bahwasanya
ketika Ramadan itu lewat, maka rugilah bagi kaum muslimin. Rugi yang dimaksud pahalanya sudah berkurang. Nah, jadi artinya tampul Ramadan kita beberapa hari lagi, yuk perbanyaklah berbuat kebaikan. Kebaikan banyaklah, beramal, beribadah, bersedekah, baca salawat, silaturahmi, semuaan kebaikan. Tampul ada beberapa hari Ramadan, kita manfaatkan untuk sebanyak-banyaknya. Summa qala wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Allah mengabulkan segala hajat kita, mendapat rezeki yang halal lagi banyak lagi, berkat panjang umur sehat wal afiat, taat amal ibadah, diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan digolongkan bersama-sama orang saleh dunia dan di akhirat. Allah hadhihi syirin nabi wa lin nabi bi syiri suratil Fatihah.